Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Al-Manhaj Channel. Sahabat Al-Manhaj, dalam kisah-kisah yang mengerikan tentang kiamat, Ya'juj dan Ma'juj mencuat sebagai dua kaum yang menakutkan dan misterius. Kehadiran mereka disebut-sebut sebagai kekuatan pengerusakan yang menghantui di muka bumi. Selain itu, tempat tinggal mereka di antara dua gunung menjadikan mereka semakin misterius dan sulit dijangkau. Seiring dengan kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, kisah mereka menimbulkan tanda tanya di benak banyak umat ini, serta membangkitkan rasa ingin tahu akan kebenaran di balik mitos dan legenda masa lalu. Lantas, di manakah letak tembok Ya'juj dan Ma'juj yang sebenarnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini hingga akhir. Fakta tentang tembok Zulkarnain. Legenda tembok Zulkarnain menghadirkan kisah yang mengerikan tentang dua suku kuat dan kejam dalam sejarah, yakni Ya'juj dan Ma'juj, yang selalu menyebabkan kehancuran dimanapun mereka berada. Namun, sosok Raja Zulkarnain tampil sebagai pahlawan yang tak kenal takut. Bersama pasukannya, ia membangun tembok besar di antara dua gunung menggunakan campuran besi dan tembaga yang dipanaskan. Tembok itu menjadi benteng kokoh yang bertujuan mengurung Ya'juj dan Ma'juj, sehingga suku-suku di sekitarnya merasa aman dari ancaman mereka. Raja Zulkarnain percaya bahwa tembok ini adalah rahmat dari Tuhanku, dan bahwa suatu saat nanti Tuhanku akan meruntuhkannya sesuai dengan janjinya. Kisah ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Raja Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji dari Tuhanku, dia akan menjadikannya dinding ini hancur, dan janji Tuhanku itu benar adanya. Quran, Surat Al-Kahfi, ayat 98. Sejak saat itu, tembok Zulkarnain menyimpan rahasia mendalam dan mencegah Ya'juj dan Ma'juj berkeliaran bebas. Namun, kisah ini tak berakhir di sana. Legenda ini menyatakan bahwa pada masa mendekati hari kiamat, tembok megah tersebut akan hancur, dan Ya'juj Ma'juj akan dibebaskan, menyebabkan kekacauan luar biasa di seluruh dunia. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj serta tembok Zulkarnain sampai saat ini masih menjadi misteri, yang seakan menantang mereka untuk mengungkap rahasia yang lebih mendalam di balik legenda ini. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisahkan kisah yang mengerikan ini. Dari Zainab binti Jahsy, suatu ketika Rasulullah terbangun dari tidurnya sambil mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah, celakalah orang-orang Arab, karena suatu bencana akan terjadi. Hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Seraya Abu Sufyan perawi hadits ini, membentuk lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jari. Selama 1200 tahun berdiri kokoh, tembok megah itu menjadi saksi bisu dari usaha Ya'juj dan Ma'juj untuk menembusnya. Setiap hari, mereka dengan penuh kegigihan melubangi tembok penghalang itu, dan hampir meraih cahaya matahari di baliknya. Seorang di antara mereka berkata, pulanglah, besok kita lanjutkan lagi melubangi tembok ini. Tapi pada keesokan harinya, Allah telah menutup kembali lubang yang kemarin berhasil mereka buat. Fenomena ini berulang terus-menerus, dan ketika mereka berkata, insya Allah, besok kita akan lanjutkan lagi melubangi tembok ini. Setelah itu terjadi seperti keajaiban. Tembok itu tetap berlubang dan tak kembali seperti semula. Akhirnya, mereka terus berusaha melubangi sampai mereka berhasil menembus tembok besi itu, dan membebaskan diri untuk menimbulkan kerusakan dahsyat di seluruh dunia. Letak dan lokasi tembok Zulkarnain. Jauh di balik lembah curam di pegunungan tinggi Azerbaijan dan Armenia, ada keajaiban yang memikat para penjelajah dan peneliti dari seluruh dunia. Sungguh, legenda tentang tembok megah ini telah mengilhami rasa ingin tahu selama berabad-abad. Berdiri kokoh diapit oleh dua tembok tinggi, tempat ini merupakan misteri dari zaman dulu yang terus hidup hingga saat ini. Dan tak hanya itu, lokasinya bahkan tercatat pada peta-peta Islam dan Rusia, tepatnya berada di Republik Georgia.
Ketertarikan pada keberadaan tembok ini pun pernah menggerakkan hati Khalifah Al-Watsik Billah Abbasiyah. Khalifah ini dikabarkan pernah bermimpi tentang tembok raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj yang jahat agar tetap terkurung. Mimpi ini menjadi pemicu Khalifah untuk mencari tahu kebenaran tentang tembok tersebut, termasuk lokasinya yang pasti. Maka, ia memberikan instruksi kepada Salam, seorang peneliti handal, untuk mengungkap misteri ini. Dalam perjalanannya, Salam didampingi oleh 50 orang sahabatnya. Biaya penelitian ini pun tidaklah sedikit, yaitu sebesar 5.000 dinar. Seperti yang dicatat dalam Nuzhat Al-Mushtaq, sebuah buku geografi karya Al-Idrisi. Perjalanan Salam membawanya menjelajahi Armenia, di mana ia bertemu dengan Ishaq bin Ismail, penguasa setempat. Selanjutnya, Salam melanjutkan perjalanan ke arah utara, menjelajahi daerah-daerah Rusia yang sekarang tak dikenal namanya. Ia membawa surat dari Ishaq ke penguasa-penguasa lainnya untuk memperoleh bantuan dalam mencapai pegunungan Ya'juj Ma'juj. Mengarungi puing-puing daerah Basjarat selama 27 hari, Salam akhirnya tiba di daerah bertanah hitam. Selama 10 hari berikutnya, Salam melewati daerah yang menyesakan, bahkan menemukan wilayah yang ditinggalkan dan tak berpenghuni, yang dulunya telah dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 86. Sahabat Al-Manhaj, petualangan Salam tak berhenti di situ. Selama 6 hari perjalanan lagi, ia mencapai sebuah benteng besar yang berada di balik gunung yang dipercaya sebagai tempat Ya'juj Ma'juj berada. Dan disinilah akhirnya dia melihat pegunungan Ya'juj Ma'juj. Lembah yang terpisah seluas 150 meter dan diapit oleh tembok besi setinggi 50 meter. Begitu rinci gambaran Salam tentang tembok dan pintu besi tersebut, sebagaimana yang dicatat dalam Nuzhat Al-Mushtaq. Penduduk setempat yang tinggal di sekitar pegunungan pun punya cerita menarik. Mereka mengaku biasa mendengar suara teriakan dari dalam pintu setiap kali mereka memukul kunci besi 3 kali. Seperti ada makhluk yang menakutkan bersembunyi di balik tembok itu. Dan itu menambah keajaiban misteri yang tersembunyi. Al-Sharif Al-Idrisi juga menjelaskan bahwa Ya'juj Ma'juj adalah 2 suku keturunan Sem bin Nuh. Mereka dikenal sebagai pembuat onar, menyerbu, dan membunuh suku-suku lain. Kisah kelakuan mereka bahkan sampai ke telinga Raja Zulkarnain, yang kemudian memutuskan untuk menyekap mereka di balik tembok besi ini. Hingga saat ini, tembok besi Ya'juj Ma'juj tetap menyimpan misteri yang menggugah imajinasi dan rasa ingin tahu kita. Petualangan Salam dan kisah legenda ini akan terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk mengungkap kebenaran di balik tembok besi ini. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meriwayatkan siapakah Ya'juj dan Ma'juj yang sebenarnya. Dari Abdullah bin Amr, seorang sahabat Nabi, dan tercatat dalam kitab Sunan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian berkata, tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh. Hingga datang Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, dan berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah, wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Kisah tentang tembok besi Ya'juj Ma'juj ini adalah satu dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta ini. Dengan tetap menghidupkan kisah ini dalam pikiran kita, semoga kita semakin dekat dengannya dan menemukan hikmah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Mari bersama-sama mengambil hikmah dari setiap ujian, menjadikan setiap perjuangan sebagai jejak menuju pintu ampunannya. Dengan cinta dan pengharapan, mari kita terus berusaha meraih ridhonya sebagai tujuan utama dalam hidup ini. Sahabat Al-Manhaj, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, untuk berbagi informasi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.